Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan sebuah tugas UAS pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen mampu Ibu Anik. Ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pengenalan basis data. Langsung saja. Basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Atau juga kumpulan data yang saling berhubungan dengan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan juga kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Di sini ada operasi dasar basis data. Pertama, di sini ada pembuatan basis data baru atau create database. Yang kedua, di sini ada penghapusan atau drop database. Juga ada pembuatan tabel baru ke suatu basis data ya, create table. Juga ada penghapusan tabel dari suatu basis data ya, drop tabel. Juga ada penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data atau sering juga disebut insert. Pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieve atau search. Pengubahan data dari sebuah tabel atau update. Juga penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Di sini tujuan basis data ya. Nah, ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed. Ini memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data untuk menampilkan data dengan lebih cepat dan mudah. Juga di sini ada efisiensi ruang penyimpanan atau space, efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan menggunakan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Juga untuk keakuratan atau akurasi, sebenarnya ini untuk menerapkan aturan atau batasan atau constraint di tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Di sini tujuan selanjutnya di sini ada ketersediaan atau availability, memilah data menjadi data master, data transaksi ataupun data history. Selanjutnya ada kelengkapan atau completeness, yaitu menambah record data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data baik dalam bentuk penambahan objek baru atau tabel atau dengan penambahan field baru pada tabel. Nah, di sini ada keamanan atau security, melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukan. Juga ada kebersamaan pemakaian atau shareability, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Jadi kita bisa berbagi database ya terhadap berbagai pihak. Nah, di sini ada beberapa operasi dasar basis data. Kita dapat menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan satu, di sini menerapkan sejumlah pengkodean atau coding. Juga di sini membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Ya, di sini ada penerapan basis data. Pertama untuk kepegawaian, pergudangan atau inventory, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan dan lain-lain. Jadi basis data ini untuk data dalam hal-hal yang telah saya sebutkan tadi ini sangat penting ya, untuk mencatat data-data yang mencakup atau terkait dengan kepentingan yang ada pada ini lembaga-lembaga ini. Nah, di sini langsung saja kita
Pengertian sistem basis data ya, definisi sistem basis data yaitu sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Juga sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel-personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Ini komponen sistem basis data ya, di sini ada hardware, ada sistem operasi, ada basis data database-nya, juga ada aplikasi pengolah basis data atau DBMS, dan di sini terakhir ada user. Ini perangkat keras terdiri dari komputer ya, satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Juga ada memori sekunder atau di sini ada hard disk, tape atau removable disk. Juga ada media atau perangkat komunikasi untuk jaringan. Nah, sistem operasi perangkat yang kedua sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, operasi input-output, pengenalan file dan lain-lain. Contohnya MS-DOS, Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Basis data ini sistem pengelola basis data ya, DBMS menentukan komponen yang ketiga ya, komponen ini basis data. Yang keempat, sistem pengelola basis data atau DBMS di sini menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, keakuratan atau konsistensi data. Yang termasuk DBMS diantaranya di sini ada MS Access, MS SQL Server ya, Oracle juga ada, Informix, Sybase, DBase 4, Borland Interbase dan lain-lain. Komponen yang kelima ada pemakai. Nah, pemakai ini dibagi juga, ada di sini program aplikasi, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language (DML) dan juga menggunakan bahasa pemrograman. Kedua di sini user mahir ya, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, menggunakan query untuk akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. Sini juga ada user umum ya, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, di mana tinggal menjalankan suatu menu yang tersedia. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui panggilan seperti itu. Juga ada user khusus, pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus, untuk aplikasi artificial intelligence, sistem bakar, CADS, pengolahan citra dan lain-lain. Nah, di sini ada pemakai juga user umum, pemakai yang tidak berpengalaman. Itu sama aja seperti tadi ya. Sini ada bahasa basis data ya. Ada beberapa bahasa DBMS. Yang pertama ada data definition language, ada data manipulation language, dan juga ada dua jenis DML ya, prosedural dan non prosedural. Yang prosedural ini mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan yang non prosedural membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan akan menyebutkan bagaimana mendapatkan. Nah, mungkin sekian dari saya dalam materi pengenalan basis data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.